Sudah muncul? Belum. Sudah, Pak. Oke. Sudah. Oke. Oke. Jadi Jadi kalau kita sudah memastikan bahwa pilihan kita sudah sesuai atau sudah mencukupi poin minimal 32 poin, maka langkah selanjutnya di pojok bagian bawah itu ada di angka 14 itu klik ke tugas tambahan ya untuk langkah selanjutnya. Nah, ini tugas tambahan. Jadi Bapak Ibu guru, tugas tambahan ini adalah tugas tambahan yang diberikan di sekolah yang tentunya dibuktikan dengan surat keputusan yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah di satuan pendidikan masing-masing. Misal saja tugas tambahan berupa operator sekolah, tugas tambahan berupa bendahara dana bos, wali kelas untuk jenjang SMP, atau tugas tambahan sebagai pembina ekskul, atau tugas tambahan misalnya laboratorium perpustakaan, atau tugas tambahan berupa apa namanya tiket ya, pembagian tiket atau tugas tiket di sekolah masing-masing. Jadi ini tugas tambahan berdasarkan daripada SK yang diberikan oleh atau diterbitkan di sekolah masing-masing. Dan saya meyakini bahwa Bapak Kepala Sekolah sudah memikirkan semua ini karena akan diinput di kinerja kita terkait dengan tugas tambahan masing-masing Bapak Ibu guru di sekolah. Khusus untuk SD, karena di SD itu kalau nggak salah tidak ada wali kelas, hanya guru kelas. Yang diakomodir di tugas tambahan ini adalah wali kelas, maka boleh memilih tugas tambahan lain, bisa misalnya pembina ekskul dan lain sebagainya. Oke, ketika kita sudah memilih tugas tambahan di sini, misalnya kita diberi amanah 3 tugas tambahan di sekolah, maka boleh klik tambah di sini ya. Kalau satu saja Bapak Ibu. Nah, misalnya kalau kita berdasarkan SK yang dibuat berdasarkan hasil rapat, maka boleh tambahkan di sini. Misalnya memiliki tugas tambahan 2 atau lebih. Tinggal klik tambah di sini, maka muncul lagi rencana hasil kerja terkait dengan tugas tambahan. Nah, setelah itu, kalau kita sudah memastikan bahwa tugas tambahan kita sudah terinput dengan baik, sesuai dengan SK yang dikeluarkan, maka langkah selanjutnya adalah ke perilaku kerja. Pojok bagian bawah ya di PMM kita, klik saja ini Bapak Ibu, maka kita diarahkan ke laman perilaku kerja seperti ini ya. Nah, di perilaku kerja Bapak Ibu ini ada 7 aspek yang kita isi di sini yang akan diobservasi nanti oleh kepala sekolah dalam pelaksanaan ini kinerja ini. Slide-nya tidak bergeser, Pak. Tidak bergeser lagi. Aduh. Tidak bergeser, tidak pernah bergeser Pak dari awal. Oh begitu. Wah, Ya. nanti ini digeser secara manual saja ini. Oke, saya screen kembali ya. Sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Oke. Pak. Sudah, Pak. Mungkin bisa digeser secara manual saja, Pak. Tadi bisa goyang. Oh gitu ya. Di ini ya. Ini saja ya. Sudah kelihatan? Oke. Selanjutnya kita ke perilaku kerja, Bapak Ibu ya. Jadi di perilaku kerja ini ada 7 aspek yang kita akan isi, yang tentu akan diobservasi oleh pimpinan kita di satuan pendidikan masing-masing. Cara pengisiannya seperti ini ya. Jadi
eh, tinggal kita pilih yang ada di kolom ini. Misalnya saja di contoh ini guru memahami satuan atau kebutuhan murid dan berusaha memenuhinya. Jadi apa yang perlu atau apa perilaku yang paling ingin kita fokuskan di tahun ini, lalu kemudian nanti turunannya di sini bagaimana kita menerapkan perilaku tersebut. Nah, ada juga pilihannya di situ Bapak Ibu. Jadi tinggal kita pilih. Nah, di sini bukan menulis manual tetapi tinggal kita memilih di situ. Nah, ketika kita klik segitiga ini nanti, maka muncul juga pilihannya di bawah bagaimana Bapak Ibu menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Bapak Ibu pastikan memilih dulu perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini. Setelah itu kita diarahkan ke tahapan selanjutnya bagaimana Bapak Ibu guru menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Maka muncul beberapa pilihan juga di situ. Tinggal Bapak Ibu guru memilih satu ya, satu setiap aspek ya. Jadi aspek berorientasi pelajaran pilih satu saja Bapak Ibu, perilakunya, kemudian bagaimana caranya pilih satu juga. Nanti aspek berikutnya pilih juga satu dan sampai aspek ketujuh. Jadi Bapak Ibu guru hanya memilih satu aspek saja di situ atau hanya memiliki satu satu perilaku, kemudian satu poin bagaimana cara menerapkan sampai aspek ketujuh ya. Nah, setelah dipastikan semua terisi sampai 7 aspek itu, maka kita klik pojok bawah rangkuman. Nah, ketika kita diarahkan ke laman rangkuman, maka semua perencanaan kita mulai dari praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, dan perilaku kerja akan tergambar semua di rangkuman. Nah, Bapak Ibu guru boleh melihat kembali di tahapan rangkuman ini, memastikan pilihannya apakah sudah sesuai atau perlu ada perubahan. Nah, jika ada ditemukan untuk misalnya kita mau perbaiki, maka Bapak Ibu guru jangan dulu lanjutkan atau lanjutkan ajukan, tapi Bapak Ibu guru melakukan ubah ya, ada di situ ubah. Ketika kita masuk ke situ, maka Bapak Ibu guru boleh mengubah item yang perlu dirubah sebelum mengajukan kepada kepala sekolah untuk disepakati nantinya. Nah, ketika di rangkuman ini sudah sudah kita pastikan bahwa semua pilihan kita sudah sesuai dan kita bisa melaksanakan di satu semester nanti, maka langkah selanjutnya adalah lanjutkan ajukan ya. Nah, setelah kita lanjutkan ajukan, maka kita diarahkan ke laman seperti ini ya. Kalau sudah muncul seperti ini berarti apa yang kita rencanakan tadi itu sudah diajukan kepada kepala sekolah kita atau pimpinan kita di sekolah, dan tinggal kita menunggu persetujuan dari kepala sekolah. Jadi sekali lagi, ketika sudah muncul laman seperti ini, ada notifikasi itu menunggu persetujuan atasan, maka tinggal kita menunggu persetujuan daripada kepala sekolah. Nah, nanti di materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya terkait bagaimana kepala sekolah menyetujui apa yang kita rencanakan di RHK kita ini. Nah, saya kira ini gambaran singkat bagaimana pengisian RHK di 1 tahun atau 1 semester ini. Jadi tinggal bagaimana kita membuka PMM kita masing-masing. Kemudian nanti panduannya ini nanti Ibu Moderator membagikan kepada peserta untuk bisa menjadi panduan nantinya. Saya kira ini gambaran singkat terkait dengan pengisian secara teknis rencana kerja yang akan kita laksanakan dalam 1 semester ini.
Saya kira demikian Ibu Moderator, saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas materi yang dibawakan. Masya Allah, sangat biasa ya Bapak. Sebelumnya saya beritahukan kepada Bapak Ibu Guru jika saya mohon maaf untuk mic-nya di-mute-kan terlebih dahulu ya Bapak. Baik, untuk materi yang pertama, saya lihat di sini sudah sangat banyak yang raise hand. Namun mohon maaf sebelumnya, kiranya pertanyaan dari Bapak Ibu saya tampung terlebih dahulu karena kita akan melanjutkan ke pemateri yang kedua dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin saya lanjut saja untuk pemateri yang kedua. Saya izin untuk membacakan CV beliau. Jadi untuk pemateri yang kedua kita yaitu Bapak Rustam Baba, SSMPD, tempat tanggal lahir Abokongan 28 Januari 1978. Pekerjaan sekarang yaitu Kepala Sekolah SMPN 9 Satak Maiwa. Adapun riwayat tugas dari beliau itu adalah guru SMPN 2 Maiwa dari tahun 2007 hingga tahun 2013. Kemudian juga merupakan guru SMPN 1 Maiwa tahun 2014 sampai tahun 2019. Guru SMP Rahmatul Asri tahun 2019 hingga tahun 2020. Kemudian terangkat menjadi Kepala Sekolah SMPN 9 Satak Maiwa dari tahun 2020 hingga saat ini. Kemudian beliau juga ini merupakan instruktur nasional kurikulum tahun 2013. Beliau juga instruktur nasional guru pembelajar tahun 2016. Juga merupakan pengajar praktik guru penggerak tahun 2022 dan sekarang dan pada tahun lalu sehingga sekarang menjadi fasilitator pendidikan guru penggerak angkatan 9 tahun 2023. Mungkin itu adalah CV singkat dari pemateri kita yang kedua pada malam hari ini. Kemudian saya izin konfirmasi kepada Bapak, apa sudah siap Bapak untuk membawakan materi? Ya, siap. Baik. Kemudian karena Bapak sudah siap, saya sudah lihat ini banyak yang tepuk tangan, memberikan emotikon tepuk tangan, sangat antusias untuk menerima materi dari Bapak. Dengan ini saya silahkan Bapak, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya baca pantun dulu di awal? Boleh Oke, Pak. Pak. Siap. Berlibur ke Tanjung Pinang naik kapal selam. Nunggunya di pinggir dermaga. Ketika ada yang mengucap salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih saya ucapkan pada Ibu Moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi kedua pada malam hari ini. Pertama saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru dan kepala sekolah yang hebat yang sudah bergabung di ruang virtual ini. Saya sangat bersyukur karena alhamdulillah antusiasme teman-teman semua Bapak Ibu guru dan kepala sekolah untuk mengikuti kegiatan ini cukup tinggi. Seperti yang disampaikan tadi moderator bahwa pesertanya yang registrasi itu sampai 310 dan yang ada di ruang virtual ini lebih 200, luar biasa. Awalnya kegiatan ini kita kemas untuk memfasilitasi teman-teman di sekitar Kecamatan Maiwa dan Kabupaten Nrekang yang masih terkendala dengan fitur penilaian kinerja di PMM ini, tapi kita bersyukur karena ternyata pesertanya ada yang dari luar Kabupaten Nrekang dan tentu ini memberikan
semangat tersendiri buat kami, terutama dari komunitas belajar Masidi dari UPTC 11 Tatap Mewah untuk bisa lebih antusias dalam berbagi ke depannya. Dan mudah-mudahan bulan-bulan ke depan kita bisa melaksanakan kegiatan yang lebih fokus lagi terhadap kebutuhan Bapak Ibu guru di sekolah masing-masing. Itu yang kita harapkan. Baik Bapak Ibu, kaitannya dengan materi yang diberikan pada malam hari ini, seperti yang sudah disampaikan tadi pemateri pertama, yakni pengolahan kinerja untuk guru, ya. Ini adalah sambungannya, ya, karena pengolahan kinerja di PMM ini memang harus kolaborasi antara guru dengan kepala sekolah. Tidak bisa hanya guru yang mengerjakan sendiri perencanaannya tanpa diketahui kepala sekolah. Begitu juga kepala sekolah, tidak bisa kepala sekolah hanya menyetujui saja tanpa konfirmasi kembali kepada guru yang bersangkutan. Jadi di sini harus ada kolaborasi, ada dialog kinerja istilahnya kalau dalam penilaian kinerja untuk tahun 2024 ini. Jadi ada dialog kinerja yang terjalin intens antara guru dengan kepala sekolah. Ya. Sehingga apa yang direncanakan nantinya tentu harapannya tidak memberatkan guru, bisa terrealisasi, dan kepala sekolah juga bisa mendampingi guru-gurunya untuk mencapai perencanaan yang sudah dirumuskan di awal. Jadi seperti itu. Baik Bapak Ibu, sebelum saya share screen, ada poin penting yang Bapak Ibu yang perlu kita pahami bahwa di pengelolaan kinerja di PMM ini kita sebagai guru ini luar biasa karena kita memiliki aplikasi tersendiri, tidak sama dengan ASN, PNS, atau P3K di instansi lain yang harus mengelola kinerjanya di aplikasi kinerja BKN. Tapi kita guru di bawah naungan Kemendikbud itu tidak perlu masuk di kinerja BKN. Kita cukup mengelola kinerja kita di PMM karena PMM ini sudah terintegrasi dengan kinerja BKN. Sehingga di PMM saja kita kerja itu sudah datanya akan terkirim atau karena terintegrasi dengan kinerja BKN. Baik Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu izin saya share screen. Sudah tampil Bapak Ibu ya? Sudah Pak. Sudah, Pak. Saya memantau tadi di sini ada beberapa orang kepala sekolah dan sebagian besar kalau saya lihat ini calon kepala sekolah yang lainnya. Jadi sebagian kecil kepala sekolah, sebagian besar calon kepala sekolah insya Allah. Amin. Amin, amin. Amin, amin. Sehingga ini juga penting dan perlu teman-teman semua untuk ketahui. Ya, tidak menutup kemungkinan setelah kegiatan ini ada undangan besok untuk dilantik jadi kepala sekolah, ya kan? Jadi penting juga kita ketahui sebagai seorang guru tentang pengolahan kinerja bagi pengguna sebagai kepala sekolah. Baik Bapak Ibu, untuk kepala sekolah, ketika Bapak Ibu masuk di PMM dengan menggunakan akun belajar yang sudah
sudah kita pakai, gunakan selama ini. Seperti tadi, pada saat guru juga sama, ketika itu sudah masuk, di situ sudah ada ikonnya untuk pengolahan kinerja. Ketika kita sudah klik itu, maka untuk kepala sekolah ini yang muncul. Jadi beda tampilan untuk guru dengan kepala sekolah. Kalau kepala sekolah yang muncul seperti ini, jadi tahapan pengolahan kinerja guru itu dengan kepala sekolah sama. Ya, jadi ada perencanaannya, pelaksanaan dan penilaiannya. Nah, untuk kepala sekolah ketika kita sudah masuk di laman ini, kita tinggal klik periksa, maka kita akan diarahkan untuk masuk pada laman yang bisa kita lihat nama-nama guru yang ada di sekolah. Jadi perencanaan di situ nanti kita bisa melakukan memeriksa perencanaan kinerja guru kita. Jadi waktunya ini sudah ditentukan 1 sampai 31 Januari. Ada rumor yang berkembang di luar bahwa tanggal 15 itu sudah harus masuk perencanaan kinerja guru. Hanya kalau lewat itu sudah terlambat. Jadi jangan dipercaya karena ini jelas di aplikasi bahwa waktunya sampai 31 Januari. Sehingga tentu harapan kami Bapak Ibu yang jangan juga terburu-buru untuk langsung terutama kepala sekolah langsung menyetujui kalau misalnya gurunya sudah mengajukan, masih panjang waktunya untuk senantiasa mempelajari setiap itemnya, menganalisis, kemudian berdiskusi. Ya, karena setiap hari ini ada informasi-informasi yang berkaitan dengan pengolahan kinerja ini. Ya, di awal mungkin baru 1-2 informasi kita dapatkan, tapi saat ini bertambah lagi informasi sehingga jangan sampai kita sudah menentukan dan disetujui kepala sekolah, otomatis tidak bisa lagi dirubah. Ya, tetapi kalau baru pengajuan guru, maka di akun kepala sekolah bisa saja diubah. Tetapi kalau sudah disetujui kepala sekolah, otomatis tidak bisa lagi diubah. Maka itu akan terkunci dan itu tinggal menunggu realisasi dari Bapak Ibu. Seperti itu. Baik, sasaran pengguna kinerja, pengolahan kinerja ini Bapak Ibu, itu ada guru ASN dan non-ASN. Kalau guru ASN itu baik itu PNS maupun P3K itu sifatnya wajib untuk dilakukan. Sedangkan untuk guru non-ASN itu dianjurkan. Ya, tetapi kalau menurut kami itu sebaiknya, ya, karena ini data teman-teman guru ketika kita sudah melakukan pengolahan kinerja, berarti data kita sudah tersave di PMM dan kemudian tentu di kinerja BKN karena sudah terintegrasi dengan aplikasi PMM tadi, sehingga data kita otomatis sudah aman, ya, terutama teman-teman yang honorer. Kemudian berikutnya untuk kepala sekolah itu nantinya kita memiliki 2 tugas. Ya, tugas pertama itu sebagai atasan. Tugas sebagai atasan itu atau kepala sekolah yang berperan sebagai asesor dan coach bagi guru. Jadi kepala sekolah sebagai atasan nantinya bertugas sebagai penilai, menilai rencana kerja guru dan pelaksanaan kinerjanya. Berfungsi sebagai coach dalam hal ini, dalam proses menilai ini, di situ ada fungsi coach, bagaimana mendampingi, bagaimana membina, kemudian mengarahkan teman-teman guru dalam pengolahan kinerjanya. Sehingga bisa betul-betul terlaksana sesuai dengan perencanaan yang ada. Jadi asesor dan sebagai coach. Kemudian yang kedua, sebagai atasan,
selain sebagai atasan, kepala sekolah juga berfungsi sebagai pegawai. Kepala sekolah juga mengisi SKP dan melakukan tahapan pengulangan kinerja melalui PMM mulai tanggal 15. Ya, sekarang sudah tanggal 15 Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah sudah muncul juga di situ fiturnya untuk melakukan perencanaan. Ya, Bapak Ibu kepala sekolah bisa dicek nanti bahwa fitur untuk kepala sekolah melakukan perencanaan kinerja juga sudah terbuka di PMM mulai hari ini. Tapi tentu harapan kita tidak usah terburu-buru untuk melakukan perencanaan, bisa dibuka-buka, dipelajari dulu item-itemnya supaya nanti bisa disinkronkan dengan perencanaan dari guru-guru kita. Itu jadi tidak usah terburu-buru untuk menyetujui perencanaan guru, sehingga kita bisa pelajari, kita bisa sandingkan, kita bisa duduk bareng dengan guru kita, disesuaikan nanti dengan rencana kinerja guru dengan rencana kerja kepala sekolah, sehingga itu akan connect dan lebih bagus dalam realisasi pelaksanaannya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, ini sudah masuk di beranda pengulangan kerja. Kita klik tadi yang periksa. Ini bagian perencanaan. Kalau kita masuk di periksa, maka akan muncul di sini daftar guru Bapak Ibu yang ada di sekolah. Ya. Daftar guru kita akan muncul ke semuanya. Kalau ini kan ada statusnya ini sudah mengajukan. Jadi semua gurunya sebanyak 10 orang ini sudah mengajukan. Tapi belum ada disetujui. Ya. Nah, untuk untuk mengetahui, untuk melihat, untuk mencermati rencana kerja yang diajukan oleh Bapak Ibu guru kita di sekolah, kita lihat di kolom yang nomor 3 itu ada cek di situ. Itulah akan yang kita klik satu-satu untuk melihat RHK dari setiap guru kita yang ada di sekolah. Ya. Ketika kita sudah klik, maka akan muncul ini hasil kerja utama. Hasil kerja utama itu merupakan pilihan. Tadi di materi awal, Bapak Ibu ada 8 indikator yang harus dipilih salah satunya. Pemilihan ini tentu berdasarkan rekomendasi dari rapor pendidikan sekolah kita. Jadi rekomendasi rapor pendidikan ini tentu berbeda setiap sekolah, tergantung dari hasil asesmen nasional yang telah dilalui pada tahun lalu. Nah, pilihan yang diambil di sini berdasarkan ini contoh adalah meningkatnya praktik manajemen kelas yang berfokus pada keteraturan suasana kelas. Nah, ini satu. Nah, Bapak Ibu di sini ke sampingnya ada hapus. Nah, jadi ketika Bapak Ibu guru sudah mengajukan, otomatis di laman, di akun guru itu tidak bisa lagi diedit, tidak bisa lagi dihapus, tidak bisa lagi diganti karena sudah diajukan. Tetapi di akun kepala sekolah Bapak Ibu, di sini ada tombol bisa menghapus dan bisa mengganti. Ya, sehingga di sini diperlukan adanya dialog antara guru dengan kepala sekolah. Jadi misalnya Bapak Ibu guru kita sudah mengajukan, tetapi kita belum menyetujui, di sini bisa komunikasi. Misalnya ternyata ini indikator ini tandanya tadi hijau, ternyata ada di situ kuning, harusnya kan dipilih yang kuning dulu, yang masih kategori perlu perbaikan. Nah, setelah komunikasi kepala sekolah dengan guru bersangkutan, akhirnya disepakati bahwa ini saya mau ganti Bapak kepala sekolah karena ini ternyata saya salah pilih. Ternyata kategori ini sudah baik karena warnanya sudah hijau. Sementara ada warna kuning yang perlu perbaikan. Sehingga ini bisa diganti Bapak Ibu. Bisa diganti dengan indikator lain. Kesepakatan guru dengan kepala sekolah.
Kemudian berikutnya ini sudah masuk di RHK di RHK untuk pengembangan kompetensi yang pertama, sama juga Bapak Ibu di sini juga bisa diganti. Lah, ternyata saya salah pilih tadi Pak, kenapa saya ambil ini? Misalnya pelatihan mandiri, saya maunya yang angkanya, yang poinnya yang 4 saja, agak ringan-ringan. Saya khawatirnya Pak, kalau ini saya pilih, tidak selesai, tidak dapat sertifikat nantinya Pak. Otomatis akan berkurang nanti kalau 8 poin ini akan kurang ketika saya tidak berhasil mendapatkan sertifikat. Nah, ini bisa diganti, pilih yang lain. Ya. Kemudian bisa juga dihapus atau bahkan mungkin ditambah, ada tombol tambahnya di bawah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi di bagian perencanaan kinerja untuk pengembangan kompetensi maupun kerja utama di bagian praktik pembelajaran ini bisa diganti atau diubah bahkan dihapus oleh akun kepala sekolah. Ya. Nah, Bapak Ibu di sini kita lihat ada penyesuaian dari atasan. Jadi Bapak Ibu ketika kita tadi hapus mengganti, nah, maka akan muncul keterangan seperti ini, ada penyesuaian dari atasan. Ya, ketika Bapak Ibu guru membuka akun yang tadi, akun kita masing-masing, muncul juga ini. Nah, kita akan lihat, oh, ada penyesuaian dari atasan. Nah, berarti ada penambahan mungkin atau pengurangan atau mungkin yang dihapus dari apa yang sudah kita usulkan sebelumnya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian tugas tambahan. Sama juga tugas tambahan. Ketika Bapak Ibu sudah mengusulkan di sini tugas tambahannya wali kelas, sementara kepala sekolah menganggap bahwa ada tugas tambahan lain yang penting dan perlu untuk Bapak Ibu dapatkan di semester ini, kepala sekolah bisa tambahkan di sini. Ya, tambah lagi di sini, tambah lagi tugas tambahannya. Atau mungkin di wali kelas mau diganti, dihapus saja, diganti tugas tambahannya lain. Jadi kepala sekolah bisa melakukan itu. Tapi tentu kepala sekolah tidak boleh dengan sendirinya merubah, menambah atau menghapus. Tentu harapannya ada komunikasi dengan guru yang bersangkutan sebelum adanya penambahan penghapusan ini. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian berikutnya perilaku kerja juga seperti itu. Ya, dia diperiksa satu-satu mulai dari berorientasi pelayanan sampai di akhir dari 7 aspek ini, kemudian masuk pada NIP kepersetujuan. Nah, di persetujuan itu Bapak Ibu ini akan muncul hasil kerja utamanya, akan muncul juga ini keterangannya bahwa ada penyesuaian dari atasan. Jadi di sini sebelum kita ke persetujuan, simpan draft dulu. Jadi hasil-hasil yang tadi sudah dirubah, sudah ditambahkan atau sudah mungkin dikurangi, itu simpan draft sebagai hasil akhir dari rencana kinerja dari guru-guru kita. Baru masuk persetujuan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah langkah terakhir. Apabila sudah sesuai, klik setuju. Kalau sudah klik setuju ini Bapak Ibu, ini sudah selesai. Sudah terkunci. Berarti ini seperti yang di bawah ini sudah selesai, sudah disetujui. Ya. Sudah disetujui. Tidak bisa lagi diubah-ubah. Kalau yang di atas ini masih bisa diubah karena baru mau diperiksa. Tapi yang terakhir ini sudah disetujui, berarti rencana kinerja Bapak Ibu guru yang sudah disetujui itu sudah siap untuk dilaksanakan. Nah, ini saya belum masuk di penilaian karena ini kita fokus di perencanaan kinerja dulu bagi
guru-guru dan bagaimana persetujuan yang dilakukan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah ya, sebagai atasan di sekolah yang akan nantinya melakukan penilaian kinerja terhadap guru-guru kita. Baik Bapak Ibu, itu materi singkat tentang bagaimana melakukan persetujuan terhadap rencana kinerja yang sudah diajukan oleh Bapak Ibu guru kita di sekolah yang harus rampung pada Januari ini 1 sampai 30 Januari, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan malam ini sedikit banyak memberikan gambaran dan banyak sumber yang bisa kita peroleh, tapi tentu harapan kami di kegiatan ini ada tambahan informasi yang bisa menjadi pedoman bagi Bapak Ibu untuk melakukan perencanaan kinerja. Saya kira ini Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita bisa berdiskusi melalui sesi tanya jawab ya, sehingga apa yang menjadi pertanyaan atau mungkin yang masih mau diperdalam dari Bapak Ibu guru bisa melalui pertanyaan sesi tanya jawab nantinya. Saya kira ini Bapak Ibu, saya kembalikan ke Ibu moderator untuk memandu kegiatan tanya jawab kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali untuk pemateri kita yang kedua, Pak Rustam Baba. Sangat luar biasa materi yang dibawakan oleh Bapak. Jadi mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita adakan sesi diskusi ya Bapak Ibu. Kita saling ngobrol-ngobrol di sini. Mungkin untuk pertanyaannya saya batasi ya Bapak Ibu ya, sekitar 2 atau 3 orang lah yang bertanya. Baik Bapak Ibu, saya lihat di sini sudah banyak sekali yang raise hand ya Bapak Ibu. Tentunya mohon maaf sekali lagi untuk ke semua peserta, mungkin tidak semua bisa bertanya pada hari ini, karena kalau bertanya semua bisa sampai subuh ini. Oke, mungkin untuk kesempatan yang pertama, saya tadi lihat ada di kolom komentar, sepertinya sangat mau. Oke, saya berikan ke Bapak Fatul Rishadi mungkin untuk yang pertama. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu moderator. Saya ingin bertanya, ada 2 pertanyaan yang saya ajukan. Maaf, mungkin Pak, mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih maaf, dahulu. Ya. Perkenalkan, nama saya Fatul Rishadi, asal sekolah UPT SMP Satap 8 Baraka. Oke, pertanyaan saya yang pertama, saya ingin minta penjelasan terhadap salah satu poin rencana hasil kinerja, karena kebetulan ini yang saya kemarin rencanakan, yakni meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan diselenggarakan di bidang pendidikan. Nah, kira-kira kegiatan yang kita lakukan di malam ini itu termasuk tidak dengan kategori yang tadi itu, Bapak narasumber, yang melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, dan seterusnya, atau masuk pada poin rencana hasil kinerja yang lainnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin saya sempat baca informasi bahwasanya sertifikat yang kita dapatkan itu nanti baru akan dinilai atau baru akan dipertimbangkan di bulan Februari, karena di bulan Januari ini baru kita merencanakan apakah memang benar seperti itu atau bagaimana. Mungkin cukup itu saja 2, Ibu moderator, saya kembalikan. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Fatul. Mungkin bisa langsung dijawab Pak Sugiarto mungkin untuk pertanyaan yang pertama. Halo Pak Sugiarto, Iya, halo Ibu. mungkin bisa diperbesar sedikit suaranya Pak, agak kecil sepertinya. Halo, halo. Ya, mungkin diperbesar lagi Pak, bisa? Halo, Ya, ya. kedengaran? Iya Pak, oke. Oke, jadi Tabek, jadi pertanyaannya tadi terkait dengan pengembangan meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipasi atau partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan bidang studi pendidikan. Ya, jadi betul yang disampaikan oleh Bapak tadi bahwa itu bagian daripada pengembangan kompetensi yang mana nantinya Ibu bukti dukungannya itu adalah sertifikat, ya. Bukti dukungnya itu adalah sertifikat yang mana itu hanya terhitung 4 poin saja, Bapak. Jadi terhitung saja 4 poin dan tentunya itu butuh RHK untuk mencukupi 32 poin. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa RHK yang kita buat itu harus mencukupi angka atau batas minimal 32 poin. Nah, sekiranya Bapak itu melakukan atau membuat target kuantitasnya 2, maka cukup untuk mencukupi angka kredit 8 poin. Nah, itu kegiatannya berupa seminar, misalnya ketika kita mengikuti seminar-seminar yang diselenggarakan oleh baik berupa luring maupun daring yang tentunya dibuktikan dengan sertifikat. Seperti itu gambarannya, Pak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih mungkin Pak. Mungkin ada sedikit tambahan Pak Fatul? Jadi mohon maaf, tapi Pak, jadi kegiatan yang kita laksanakan malam ini itu masuk tidak kategori yang tadi itu yang mengikuti seminar, konferensi, simposium dan seterusnya, atau masuk dalam poin RHK yang lainnya atau bagaimana Pak? Saya tambahkan, Beratur. Ya, tapi silahkan Pak Resta. Oke, baik. Terima kasih pertanyaan Pak Fatul Rashid. Riset. Iya Pak, siap. Ya, dari SMP 108 Baraka ya. Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk yang Bapak sampaikan tadi, yang RHK nomor 1 kalau nggak salah Pak ya. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan studi banding lapangan. Ini kan 4 poin. Iya. Ya, pertanyaannya tadi apakah kegiatan ini masuk? Ya, termasuk Bapak Ibu ya. Jadi kalau katakannya ini kan penyelenggaranya pun itu bebas asal terpercaya, apalagi kalau sudah lembaga pendidikan resmi yang mengadakan. Ya, ini sudah lembaga pendidikan resmi yang mengadakan, sehingga memang yang sekarang ini yang selalu diingatkan kita guru-guru dalam mengikuti pelatihan itu harus selektif juga, karena banyak yang beredar saat ini itu di WA ya, banyak yang beredar kirim minimal 5 grup WA baru bisa mendaftar gratis ya kan. Iya. Tidak ditahu sumbernya, pelaksanaannya dari mana dan seterusnya. Itu diwanti-wanti kita untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. Karena data-data kita ketika kita mendaftar itu kan otomatis masuk semua di situ, nomor HP tak masuk semua. Nah, ini Kak yang menjadi kekhawatiran kita, jangan sampai data-data kita yang terekam di situ dimanfaatkan dengan tidak baik oleh pihak penyelenggara, karena kita tidak tahu dari mana penyelenggaranya. Seperti itu. Yang kedua tadi pertanyaannya tentang perolehan sertifikat, Bapak Ibu, seperti yang disampaikan tadi materi pertama bahwa
untuk kegiatan perencanaan RHK ini, perencanaan kinerja ini tahun 2024 melalui PMM ini berbeda dengan penilaian kinerja tahun lalu yang rentangnya Januari sampai Desember 1 tahun. Untuk tahun ini dia menggunakan per semester, jadi Januari sampai Juni. Nanti kita perencanaan lagi Juli untuk sampai Desember. Sehingga sertifikat yang terakomodir juga sesuai rentang waktunya Bapak Ibu. Jadi untuk perencanaan kita di Januari ini dan yang berakhir nanti Juni, maka sertifikat yang bisa diakomodir sebagai bukti dukung, bukti fisik pelaksanaan realisasi RHK kita adalah sertifikat yang terbit di Januari sampai Juni itu. Ya. Pernah juga ada yang bertanya, bagaimana itu Pak? Saya sudah tahun lalu 2003 saya belajar mandiri, pelatihan mandiri di PMM, dan saya mendapatkan 6 sertifikat setelah melakukan aksi nyata. Apakah itu bisa saya masukkan? Nah, jawabannya tentu tidak bisa, karena itu sudah lewat. Karena yang akan kita masukkan sebagai bukti dukung adalah sertifikat ataupun laporan yang kita lakukan dan yang kita peroleh untuk rentang waktu Januari sampai Juni tahun 2024 ini. Seperti itu Bapak Fatul ya. Oh ya. Iya Pak, siap. Terima kasih banyak atas jawabannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik Pak, terima kasih. Mungkin Pak Fatul sudah jelas ya Pak. Cuman mungkin ada yang terlupakan dari pertanyaan Pak Fatul tadi mengenai poin dari kegiatan kita ini Pak. Apakah benar terdapat di poin yang ketujuh atau keberapa yang tentang seminar, ataukah berada di poin lain seperti itu Pak? Sudah terjawab tadi Bu. Sudah. Yang tentang praktik ya. Iya, sudah termasuk kategori itu tadi jawabannya Bapak. Jadi saya luruskan bahwa kegiatan ini kita bisa dimasukkan ke dalam perencanaan kita ya Bapak Ibu ya. Ya, siap. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih untuk Pak Fatul yang telah memberikan pertanyaan. Kemudian saya lanjut ke pertanyaan kedua dari, ini sangat banyak yang antusias sekali. Mungkin dari Ibu Nur Hidayah, mungkin bisa Bu memberikan pertanyaan. Mungkin ada pertanyaannya Bu. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik Bu. Mungkin ada pertanyaan dari Ibu. Begini, kan saya kan mohon maaf, masih menggunakan, memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bisa memperkenalkan Perkenalkan nama saya Nur Hidayah dari UPT SDN 151 KDP. Begini yang saya mau tanyakan, saya kan masih menggunakan nota dinas di sekolah saya yang baru. Pertanyaan saya, yang kerja nanti SKP saya, apakah di sekolah saya yang baru atau masih di sekolah saya yang lama? Terus bagaimana nanti ceritanya itu Pak, nak kerja kepala sekolahku yang lama kalau memang masih di tempat sekolah yang lama. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ini bisa dijawab oleh Pak Rustam Baba, mungkin Pak, selaku kepala sekolah. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan dari Ibu Nur Hidayah dari SD 151 KDP. Memang Bapak Ibu untuk SKP tahun-tahun sebelumnya sampai tahun 2023 itu ketika dia berupa nota dinas, maka ia membuatkan SKP harus dari sekolah definitifnya, sekolah sebelumnya, kepala sekolah sebelumnya. Ya, sama juga di sekolah saya ada guru saya yang sudah 2 tahun lebih
ini sampai kemarin 2023 saya masih buatkan SKP seperti itu. Itu SKP lama, jadi 2021, 22, 23. Dan untuk SKP tahun ini, mulai Januari ini dengan menggunakan aplikasi PMM, itu tidak lagi melihat nota dinasnya, tetapi di mana Bapak Ibu sekarang menjadi sekolah induk Bapak Ibu yang terdaftar di Dapodik. Nah, disitulah Bapak Ibu yang membuat perencanaan kinerjanya, karena kepala sekolah disitulah juga yang akan nantinya menyetujui rencana kerja Bapak Ibu. Ya, memang sangat berbeda dengan SKP sebelumnya. Jadi untuk tahun 2024 ini SKP yang berbasis kinerja melalui aplikasi PMM, maka nota dinas yang Bapak Ibu miliki itu sesuai dengan nota dinas di mana kita ditempatkan saat ini. Disitulah kita membuat perencanaan. Jadi perencanaannya kita buat di sekolah saat ini. Dan yang akan menyetujui adalah kepala sekolah di mana kita melakukan perencanaan. Ya, seperti itu, Ibu. Dan tentu itu bisa dilihat Bapak Ibu, bisa dicek sama Bapak Ibu kepala sekolah kita untuk melihat akunnya. Pasti di akun kepala sekolah muncul nama di situ sebagai salah satu guru di sekolah itu yang akan melakukan perencanaan kinerja. Seperti itu Bu Nur Hidayah yang bisa sampaikan. Ya, siap Pak. Masih bisa bertanya sekali lagi Pak. Baik, silakan Bu. Begini, pada tugas tambahan di situ, kalau misalnya kita memilih eskul, dia yang dimintakan adalah pelaporan. Pertanyaannya, apakah boleh sama pelaporan saya dengan teman-teman yang lain, misalnya kalau kita pilih pramuka, seperti itu. Ya. Mungkin bisa langsung dijawab Pak. Ya. Jadi untuk kegiatan yang sama, pelaporannya apakah boleh sama? Ya, ke dalam sekolah tentu ekskulnya akan beragam Bapak Ibu ya. Tetapi bisa saja dalam satu ekskul itu ada sampai 2 atau 3 penanggung jawab, seperti itu mungkin yang disampaikan Budaya ya. Nah, bagaimana misalnya ketika ekskul itu ada 2 orang yang sama, bagaimana dengan pelaporannya? Masalah pelaporan tidak ada yang menjelaskan secara rinci bentuknya, tetapi dalam petunjuk yang ada, panduan yang ada di situ hanya mensyaratkan adanya laporan dari kegiatan tugas tambahan sebagai penanggung jawab ekstrakurikuler yang ada. Jadi tidak perlu kita merasa bingung dan khawatir tentang laporan itu, karena nanti di kegiatan kita di pelaporan itu intinya adalah apa yang sudah kita lakukan dalam tugas tambahan kita sebagai pembina ekstrakurikuler misalnya. Apa kegiatannya, kemudian siapa penanggung jawabnya. Nah, itu yang terpenting, bahwa ada laporan kegiatan. Saya kira itu Bu Daya yang bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak, sangat jelas. Baik, terima kasih Bapak untuk penjelasannya, untuk pertanyaan dari Bu Nur Hidayah. Kemudian mungkin ini adalah pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu, dan saya berikan satu kesempatan lagi untuk mungkin bisa Ibu Jumhar, mungkin izin konfirmasi Ibu Jumhar. Iya, oke, terima kasih. Mungkin bisa pertanyaannya Bu. Iya. Sebelumnya memperkenalkan diri dulu. Iya, terima kasih kepada Ibu Moderator yang luar biasa. Nama saya Jumhar dari UPT SDN 48 Garutu, Kecamatan Nrekang.
Jadi pertanyaan saya seperti ini, Pak. Ini mungkin titipan dari teman saya, Pak, pertanyaannya. Untuk RH, Pak, kalau seumpama sementara menjalani pendidikan guru penggerak, itu kan poinnya 128 ya, Pak, langsung. Nah, pertanyaannya, apakah tidak mempengaruhi dari poin 128 itu tidak mempengaruhi untuk kinerja atau SKP di periode selanjutnya atau Juli sampai Desember, Pak? Saya kira begitu, Pak. Apakah tidak mempengaruhi poin-poin di periode selanjutnya? Kemudian yang kedua, untuk laporan pengembangan, Pak, ya laporan semacam tadi ekskul, ekstrakurikuler. Bentuk laporannya apakah berupa absen atau apa ya, Pak? Mohon pencerahannya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, Pak, mungkin bisa dijawab langsung pertanyaan dari Ibu Jumhar. Baik, terima kasih Ibu Jumhar dari SD Garutu. Ya, pertanyaan pertama tadi sekaitan dengan RHK untuk CGP. Apakah Ibu Jumhar seorang CGP? Insya Allah, Pak. Angkatan 9, Pak. Angkatan 9 ya, Alhamdulillah. Jadi untuk Bapak Ibu, teman-teman yang kebetulan saat ini berstatus sebagai CGP Angkatan 9, berarti Bapak Ibu ini sudah mendapatkan poin maksimal. Jadi poin maksimal Bapak Ibu bisa masukkan 128. Karena sertifikat CGP itu bernilai 128 poin. Dan itu menjadi nilai poin maksimal yang disyaratkan dalam rencana hasil kerja untuk pengembangan kompetensi. Jadi tidak perlu lagi mencari RHK lain karena satu saja sudah merupakan poin maksimal. Ya, jadi itu saja cukup satu. Nah, pertanyaan yang kemudian bagaimana untuk semester depan? Ya, apakah bisa mengambil RHK lain? Nah, Bapak Ibu, seperti saya sampaikan tadi bahwa perencanaan kinerja ini kita lakukan per semester atau per 6 bulan. Jadi Januari sampai Juni perencanaan yang kita lakukan itu untuk praktik pembelajaran, kemudian pengembangan kompetensi dan perilaku kerja itu dilakukan setiap 6 bulan. Jadi yang kita lakukan perencanaan di Januari ini, endingnya atau penilaiannya, hasil terakhirnya itu bisa kita dapatkan di Juni. Nah, jadi kalau misalnya Ibu Jumhar tadi RHK-nya pengembangan diri dia pilih karena kebetulan sebagai calon guru penggerak dia ambil 128, maka poin 128 itu Ibu Jumhar dapatkan di periode Januari sampai Juli. Nah, ketika masuk di Juli otomatis pengembangan diri Ibu Jumhar itu harus merencanakan lagi ya untuk periode semester berikutnya karena 128 yang tadi diperoleh untuk semester genap ini atau periode Januari sampai Juni. Di Juli otomatis harus merencanakan lagi RHK pengembangan dirinya sejumlah tadi yang disampaikan narasumber awal bahwa minimal 32 poin, maksimal 128 poin. Nah, cuma saya sarankan kalau di periode berikutnya di Juli sampai Desember, ya jangan diikuti yang semester ganjil tadi di awal tadi. Jangan sampai dipaksakan lagi ambil 128, sudah terpakai sertifikatnya, sudah tidak bisa. Jadi minimal kita cantumkan atau programkan standar poin 32 poin. Ini poin juga sebenarnya banyak miskonsepsi dari Bapak Ibu guru.
dikiranya ini 32 poin sama dengan dianggap bahwa kalau 32 poin itu berarti nanti penilaian kinerja cukup. Kalau 128 itu nanti sangat baik. Berarti kalau Moki baik di tengah-tengahnya itu antara 32 dari 128. Nah, ini kesalahan miskonsepsi dari Bapak Ibu guru. Ya. Jadi tidak ada pengaruhnya itu jumlah dengan hasil kerja akhir Bapak Ibu. Jangan kita beranggapan bahwa kalau 50 itu berarti sangat bagus nanti kinerjaku karena di atasnya itu poin minimal 32. Tidak. Bapak Ibu perlu pahami bahwa pengembangan kompetensi adalah salah satu hanya sebagai pertimbangan atasan kita, kepala sekolah kita untuk menentukan capaian kinerja kita. Jadi apa yang menjadi pokok penilaian kepala sekolah kita? Ada dua. Yang pertama praktik pembelajaran kita, yang kedua adalah perilaku kerja kita. Itu dua menjadi pokok. Pengembangan kompetensi yang ada poin-poinnya tadi itu hanyalah berupa pertimbangan. Jadi bukan itu yang menentukan Bapak Ibu. Yang menentukan nilai kinerja kita sangat baik atau cukup adalah praktik pembelajaran kita. Bagaimana kegiatan pembelajaran kita di kelas, bagaimana kita melayani siswa, bagaimana kita memberdayakan siswa, dan bagaimana perilaku kita dalam proses pembelajaran itu, itulah yang menjadi penilaian utama dari atasan. Ya. Jadi jangan kita salah persepsi, kita buru itu sertifikat dengan pelatihan kiri kanan, malam pelatihan terus, siang pelatihan sampai sore, akhirnya terlupakan tugas pokok sebagai guru mengajar. Wah, itu sudah salah kaprah. Ya, jadi ini yang perlu kita pahami bersama. Kita ingat dulu untuk kenaikan pangkat itu hanya dibutuhkan satu sertifikat 1 tahun. Satu sertifikat dulu itu di perhitungannya 32 JP. Nah, untuk naik pangkat itu hanya 3 sertifikat dibutuhkan. Nah, sertifikat ini kan itu yang berbunyi sekarang pengembangan kompetensi. Jadi sebenarnya hanya cukup 1 sertifikat saja kalau dia kategori 32 JP. Tetapi ini 32 poin ini tidak sama dengan penghitungan JP yang tadi Bapak Ibu. Jadi pengembangan diri itu hanyalah bagian terkecil. Pengembangan diri ini juga Bapak Ibu harus disesuaikan dengan apa yang kebutuhan kita tadi yang dipilih di bagian praktik pembelajaran yang kita pilih. Jadi pengembangan diri itulah yang kita jadikan dasar karena kita ingin praktik pembelajaran kita itu betul-betul berpihak pada murid, maka pengembangan diri kita yang kita cari untuk menunjang itu. Jadi tidak lepas dari apa yang menjadi tugas pokok kita sebagai guru. Saya kira itu Ibu Jumhar atas pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pencerahan kepada Bapak Ibu semua apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Dan tentu harapan kita bahwa apa yang kita rencanakan nantinya baik sebagai guru maupun sebagai kepala sekolah betul-betul itu untuk pengembangan kita dan anak-anak kita di sekolah. Fokusnya kepada pengembangan siswa-siswa kita di sekolah, pengembangan diri yang kita lakukan tentu muaranya ke pengembangan peserta didik. Saya kira itu. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih sekali untuk para narasumber kita, kedua narasumber kita pada malam hari ini yang telah membawakan materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Baik, sebagai penutup juga, karena terbatasnya waktu, jadi sehingga untuk saat ini ngobrol-ngobrol pada malam ini kita cukupkan ya Bapak Ibu. Jadi mohon maaf sekali lagi untuk beberapa penanya yang tidak sempat
bertanya pada malam hari ini, mungkin bisa bertanya nanti melalui grup WA ataupun secara japri ya dengan narasumber kita pada malam hari ini. Baik, dan izin mungkin Pak Rustam, mungkin ada sedikit closing statement Pak, atau mungkin kata-kata penutup sebelum kita tutup kegiatan kita. Baik, Bapak Ibu moderator, terima kasih. Terakhir, Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada kita semua yang sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan kami pada malam hari ini, dan insya Allah keberhasilan kegiatan kami malam ini yang bisa diikuti oleh lebih 200 peserta, kami sangat luar biasa, sangat berterima kasih, dan bahkan lintas kabupaten, ada dari luar kabupaten, kami ucapkan banyak terima kasih, dan ini menjadi motivasi tersendiri buat kami, penanggung jawab dan sekaligus nanti bagi ketua komunitas belajar di sekolah kami untuk senantiasa melakukan kegiatan-kegiatan berbagi praktik baik kepada teman-teman semua. Dan harapan kami ke depan, program kegiatan yang akan kita laksanakan, yang kami laksanakan nantinya bisa masuk di di PMM, sehingga teman-teman yang bisa mengakses bukan saja lingkup kabupaten di sekitar, tetapi bisa seluruh Indonesia. Dan itu harapan kami setelah selesainya nanti terbitnya pendaftaran komunitas, kemudian nanti kita akan rencanakan kegiatan berikutnya. Tentu kegiatan berikutnya bukan lagi perencanaan, tetapi bagaimana pelaksanaan kinerja itu yang dilakukan oleh guru maupun bagi kepala sekolah. Saya kira ini Bapak Ibu yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak untuk malam ini. Baik, sekali lagi